Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kalian tanpa kekurangan apapun. Nah, apa kabar beasiswa kalian? Sudah sejauh mana saat ini prosesnya? Sudah apply kah? Atau saat ini sedang menulis esai kah? Atau sudah submit kah? Apapun prosesnya, aku harap ya semuanya lancar seperti itu. Nah, kebetulan pada saat ini aku kedatangan salah satu temanku, ya kan, karena dari kemarin-kemarin kan aku sering kali sharing tentang beasiswa di Amerika Serikat, terus kemudian di Singapura dan di berbagai negara lainnya. Nah, kali ini aku pengen ngajakin salah satu temanku, dia tuh kemarin mendapatkan salah satu program beasiswa yang cukup menarik, ya kan. Dia tuh kemarin kuliah di Inggris. Nah, oleh karena hal itu kita bakalan kupas tuntas bareng dia. Ayo. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kegiatan Zeva, terus kemudian program beasiswa yang dia dapatkan, kemana dia juga kuliahnya, ada baiknya kalau misalnya kita kenal terlebih dahulu tentang dia, bagaimana aku dulu kenal sama Zeva, ya kan. Aku dulu kenal sama Zeva tuh dulu di program Susi ya, Zeva ya? Ya, program Susi. Kamu dulu program Susi apa sih dulu tuh? Dulu saya ikut program Susi RPA atau Religious Pluralism in America. Nah, program ini tuh membahas bagaimana berbagai macam agama dan kepercayaan itu berinteraksi di Amerika seperti apa. Oh gitu. Dulu dari Indonesia tuh ada berapa orang sih? Ada 20, kita massal. Oh, beda sama angkatan-angkatan lain. Jadi 20 anak muda dari berbagai pelosok Indonesia diundang untuk tinggal di Amerika selama 1 bulan. Itu mengikuti program ini. Nah, ini sebenarnya programnya sama-sama aku juga. Aku dulu pernah mendapatkan Susi ya, Zeva ya. Kita sama-sama tahun 2011, cuman Zeva kebetulan pada saat itu tuh antara bulan Januari sama Februari ya, Zeva ya. Kalau tidak keliru pas lagi winter kan. Nah, kalau aku tuh dari bulan Juni, Juli sama awal-awal Agustus gitu loh. Jadi aku dulu pas lagi summer-summernya, lagi panas-panasnya dulu, Zeva pas lagi dingin-dinginnya gitu loh. Jadi ya itu sih sedikit background tentang Zeva gitu loh. Terus kemudian Zeva bisa nggak menceritakan sedikit tentang kegiatan Zeva saat ini? Aku tahu kamu sekarang punya YouTube channel ya kan, bisa dong juga cerita ke teman-temanku tentang apa saja dan a little bit background about you. Jadi selain berkecimpung di dunia sustainable development, saya juga memiliki YouTube channel. Jadi kenapa ingin membuat YouTube channel ini? Karena saya melihat bahwa belum ada banyak content creator di YouTube yang membahas soal isu-isu lingkungan dan bagaimana mengimplementasinya di kehidupan sehari-hari. Memang sih channel saya menggunakan bahasa Inggris. Ada yang bertanya, Zef, kenapa sih nggak pakai bahasa Indonesia? Karena kan anak-anak Indonesia juga pasti banyak yang ingin tahu mengenai sustainable living gitu. Cuman alasan kenapa bahasa Inggris adalah saya kan kebetulan juga backgroundnya HI ya, kuliahnya hubungan internasional, dan memang belum ada juga gitu tokoh yang memberi sudut pandang dari negara-negara berkembang atau negara-negara developing countries dan emerging economies yang memberi ide, memberi feedback tentang dinamika permasalahan environment di dunia gitu. Dan selain itu juga saya juga ingin sekali gitu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia tuh banyak loh yang memiliki bakat, peduli lingkungan juga. Jadi makanya saya decide untuk membuat sebuah channel dengan bahasa Inggris. Tapi teman-teman jangan khawatir, soalnya mayoritas dari video yang saya buat itu ada subtitlesnya. Jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris juga, belajar listening, bisa subscribe ke channel aku juga dan belajar mengenai berbagai macam isu lingkungan dan juga hidup lebih hijau sambil mendengarkan dalam bahasa Inggris. Itu linknya apa sih, URL-nya? Apa namanya, alamannya? Dimasukin aja di sini ya. Oke, siap. Oke. Nah, buat sedikit informasi tentang Zeva. Jadi bahasa Inggrisnya Zeva ini udah natif banget karena serius. I know you, right? Masih suka grammar salah. Ya, orang barat juga suka salah ya kan kalau masalah grammar, tapi serius
pronunciation-nya Zeva tuh udah benar-benar kayak yang bagus banget, natif banget, karena dulu masih kecil tinggal di luar ya saya. Iya, tinggal di luar juga sih. Itu ada privilege-nya gitu gitu. Oh, I see gitu loh. Jadi menurut aku ini penting buat teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang isu-isu tentang lingkungan, terus kemudian di saat yang bersamaan juga pengen belajar tentang memperbaiki bahasa Inggrisnya baik dari speaking maupun juga listening khususnya gitu ya Zeva ya. Oke Zeva, seperti yang udah aku sebutin tadi gitu loh, bahwa pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas tentang beasiswa. Kira-kira Zeva, please tell us a little bit about your educational background, mulai dari your undergrad program, terus kemudian your master program, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri Zeva. Jadi dulu waktu S1, saya asli Bandung, orang Bandung. Dulu kuliah di Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan. Saat itu saya mengambil jurusan hubungan internasional. Kenapa ngambil jurusan HI? Karena saya memang dari dulu suka sekali baca-baca soal isu-isu internasional, dan dulu tuh sejak SMA saya tuh termasuk debater. Jadi debater ini tuh apa ya bahasa? Tukang debat. Nah, tukang debat. Intinya adalah seorang inilah ya, apa namanya, suka berargumentasi ya. Kan soalnya ada debate kontes itu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya agak sedikit tendensinya ke negatif ya, nggak sih, tukang debat. Tapi intinya adalah ya itulah ya, yang suka mempertahankan standpoint-nya, terus kemudian ya gitulah, berbagi sudut pandang sih lebih tepatnya. Iya benar. Dan saat menjadi debater itulah saya terekspos oleh berbagai macam isu di Indonesia dan di luar negeri. Jadi walaupun dulu jurusan IPA sebenarnya nggak jadi jurusan IPA dulu. Dulu IPA, tadinya mau jadi dokter, tiba-tiba jadi kawan HI persen gitu. Dan akhirnya nggak jadi ke arah natural science, saya ambil ke arah social science, HI, maksudnya ke UNPAR. Dan selama di UNPAR itu memang saya aktif berorganisasi. Dan ini juga sebuah tips buat teman-teman yang nanti ingin apply beasiswa. Kalau bisa sih, apalagi kalau misalnya teman-teman masih SMA ya, atau masih kuliah S1, berorganisasilah, karena di sana kalian bakal belajar soal bekerja sama, critical thinking, membuat acara-acara seperti apa, dan itu bisa jadi portofolio yang bagus buat nanti saat kalian apply beasiswa. Karena pasti orang-orang yang mengadakan pemilihan ini kan ngelihat nih anaknya selama kuliah aktif nggak sih, udah kontribusi apa nggak sih. Jadi itu yang aku lakuin saat itu dulu, ikutan himpunan Himahi. Iya, tentu saja selain tidak lupa untuk mempertahankan nilai yang ada di kampus juga, karena itu tetap yang utama ya Zea. Iya, kalau nggak ya nggak lulus. Terus habis itu lulus dari S1 di HI Unpar, langsung nyari kerja kan. Alhamdulillah sebelum lulus dapat kerja di sebuah NGO. Nah, kalau dulu saya suka sama isu-isu HAM atau human rights, memang pada awalnya saya kerja di bidang peace building sama human rights itu, dan itu membawa ke kesempatan beasiswa yang pertama, yaitu si OSF ini. Dan itu untuk yang program degree ya Zea? Program degree ya, MA degree. Jadi setelah setahunan lah kerja di LSM ini dan punya berbagai macam pengalaman, nggak cuma di Jakarta tapi juga di luar kota. Karena untuk anak LSM kan biasanya kita juga suka mengadakan proyek-proyek, program-program di luar kota juga. Setelah itu saya merasa wah kayaknya udah saatnya pengen sekolah lagi gitu, ingin mendalami isu, dan ada berbagai hal yang saya petik selama kerja itu, yang ini saya tahu lebih lanjut lagi dan harus pakai additional education, right? Jadi saat itu tuh belum ada LPDP ya, jadi kita umur berapa deh? Karena lebih tua nih sebenarnya. Terus karena dulu belum begitu banyak info soal beasiswa, kecuali Diktiat dan sejenisnya, saya coba buka-buka Twitter. Dulu tuh lagi tren beasiswa info kalau nggak salah. Oh iya, aku tahu. Dan dulu tuh apa ya? Dulu sekarang kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia tuh terstruktur ya, kita bisa kayak misalnya di Indonesia mengglobal atau apa gitu, banyak banget titik-titik orang-orang yang bisa ditanyain gitu kalau misalnya kita pengen tahu cara dapetin beasiswa di mana. Tapi saat dulu saya tuh nyari sendiri karena belum banyak orang yang sharing-sharing seperti itu, dan
dan media sosial juga belum seperti sekarang ya kan. Jadi emang hanya segelintir kalangan gitu loh. Jadi kayak semacam program beasiswa tuh hanya diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu saja dan tidak dibuka secara publik gitu loh teman-teman. Sehingga ya dulu kompetitifnya tuh ya buat kalangan-kalangan tertentu saja gitu loh. Iya, dan alhamdulillahnya dari Twitter account itu nemuin ini OSF program beasiswa dari OSF. Jujur nih pertama kali lihat, saya nggak tahu itu OSF itu apa. Cuman OSF ini itu ternyata dia tuh kerjasama sama salah satu universitas di Inggris yaitu Nottingham University. Jadi memang OSF ini dia tuh kan yayasan, dia tuh sebenarnya headquartersnya di New York. Cuman dia itu juga mengadakan berbagai macam beasiswa kerjasama dengan berbagai macam universitas di seluruh dunia. Nah, tiap universitas dan tiap program yang mereka adakan itu tuh beda-beda tergantung dari polisinya si perjanjian dari OSF dan si univ itu apa. Jadi misalnya ada beasiswa aku nih, dulu tuh beasiswa aku itu terbuka untuk orang Indonesia, Azerbaijan, Egypt, maaf lupa 2 lagi 5 negara. Jadi hanya orang-orang dari 5 negara yang bisa apply si beasiswa ini gitu. Karena Indonesia masuk, wah alhamdulillah ya udah saya coba kan. Itu prepare segala macam, disubmit. Itu dulu profilnya berapa lama sih? Kayaknya nggak nyampe sebulan deh. Nggak nyampe sebulan? Iya. Oke. Lupa sorry maaf, ini lama banget. Pokoknya nggak lama-lama banget sih, kayaknya nggak nyampe 2 bulan lah, nggak nyampe 2 bulan. Jadi sekitaran 1 bulan lah ya? 1 bulan lebih dikit lah ya, more or less kalau saya ingatnya. Gitu, terus dan saat itu OSF ini kalau di Indonesia kerjasama dengan TIFA Foundation. Oh, jadi untuk di Indonesia itu mereka tuh kerjasama sama TIFA. Jadi TIFA tuh yang kayak semacam menyeleksi yang dari Indonesia tuh siapa saja yang bakalan dapat gitu ya. Iya. Dulu selain Zeva dari Indonesia siapa lagi sih yang dapat sih? Kalau seangkatan itu tuh ada namanya Mbak Rati, dia dulu kerja di UN. Terus Mbak Jane, saya lupa dulu dia kerja di bidang apa, terus kayak Mas Erik. Memang ini kita tuh umurnya, aku tuh dulu paling muda. Teman-teman yang lain itu usianya udah kayak late 20s, 30s gitu. Oke. Jadi memang ya kalau namanya sekolah nggak usah takut kalau buat teman-teman mungkin usianya di atas 30, kalau misalnya masih pengen S2 tuh juga is okay. Karena banyak kok yang dapat itu. Terus apa namanya? Terus dulu cara daftarnya Zeva, apa saja sih dulu yang harus dipersiapkan gitu loh? Kalau untuk yang beasiswa OSF ini pertama pasti formulir. Jadi ada formulir yang harus diisi. Nah, formulir ini tuh biasalah kayak data pribadi, CV, resume, motivation letter, recommendation letter. Terus selain itu dia juga ada bagian khusus semi essay. Jadi dia tuh ada beberapa pertanyaan. Aku lupa jumlahnya berapa. Kalau nggak salah sih less than 10 lah. Nah, itu tuh berbagai macam pertanyaan seputar isu-isu internasional sama isu-isu yang nanti kira-kira bakal berhubungan sama prodi atau program studi yang bakal aku ambil kalau dapat beasiswa ini gitu. Nah, itu semuanya tuh harus ditulis dengan tangan. Jadi kita nggak submit online waktu itu. Aku tuh datang ke kantor TIFA. Dulu kan tinggal di Bandung saat itu, lagi di Bandung nggak salah. Datang ke Jakarta cuma buat nyetor si aplikasi ini gitu ya. Oh, I see. Jadi harus ditulis dengan tangan gitu ya? Semuanya? Iya. Ditulis dengan tangan, di-scan, dikasih ke mereka gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin aku agak-agak dulu kesempatan mikir kenapa nggak pakai online aja. Tapi kayaknya mungkin mereka pengen lihat otentisitas dan niat kita seberapa semangat sih untuk mulai beasiswa itu. Terus sekarang masih ada nggak sih program beasiswa tersebut? Nah, ini dia nih, aku baru tahu sejak beberapa tahun yang lalu ternyata untuk OSF Indonesia udah nggak di-handle sama TIFA lagi. Nah, siapa yang men-handle mereka sekarang aku kurang tahu. Pernah sih dulu dikasih tahu temen tapi lupa. Cuman yang jelas ya pasti OSF-nya masih ada kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin apply beasiswa Open Society Foundation ini, itu langsung buka aja websitenya opensocietyfoundation.org, masuk sama Hafiz. Dan itu nanti kalian bisa buka aja bagian scholarships. Nah, sekalian di OSF ini selain beasiswa S2 sama S3,
kalian juga bisa nyari beasiswa untuk leadership program. Beda-beda sisi gitu. Oh oke, jadi kayak semacam program short course gitu loh, yang non degree kali ya. Jadi itu bisa menjadi kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum punya keinginan untuk daftar beasiswa S2 atau S3 mungkin di luar, tapi belum punya kayak semacam international exposure. Jadi belum pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan internasional, mungkin bisa pertama kali tuh gunakan gitu loh, apa namanya, kesempatan-kesempatan yang bentuknya short course atau apapun itu yang seperti yang Zefa barusan bilang. Oh jadi kemungkinan berarti sekarang kemungkinan masih ada gitu ya Zefa ya, cuman tidak di handle oleh si Tifa lagi gitu ya. I see. Jadi kurang tahu kenapanya ya. Cuman yang terus aja cek website mereka, kali ada beasiswa yang bisa untuk orang-orang Indonesia apply. Oke, Zefa, di antara berbagai persyaratan yang kemarin di submit, menurut Zefa apa sih yang paling penting agar bisa diterima program seperti ini, Zefa? Ada benang merah menurut saya soal aplikasi beasiswa ya. Yang pertama adalah kita tuh memang harus nge-build personal branding. Nah, personal branding tiap orang itu beda-beda dan unik. Jadi sebenarnya nggak ada, menurut aku ya, humble opinion, nggak ada kayak apa namanya syarat yang bisa dipukul rata sama semua orang. Cara untuk nge-build personal branding sebenarnya sih, the earlier you can do this, semakin dini kalian membentuk personal branding kalian itu semakin baik. Nah, kalau misalnya orang juga penyeleksi itu juga bisa lihat apakah si anak ini niat nggak sih sebenarnya ingin mendalami apa yang mereka sudah rintis selama ini gitu. Jadi selama teman-teman niat banget apa itu passion kalian, nggak apa-apa apapun itu, dan menunjukkan bahwa teman-teman juga ada effort untuk berkontribusi ke masyarakat, nggak cuman kayak kalau punya ilmu cuman dibuat sendiri gitu kan. Dan ada sisi sosialnya, organisasinya, itu bisa aja kok. Nah, nanti pinter-pinter kalian menjual itu ke si para penyeleksi gitu, melalui si essay-nya, motivation letter, bukti CV-nya juga, resume, itu kelihatan gitu. Kalau misalnya udah mereka bisa pola-polanya, oh ini anak kayaknya ini interesting nih, kita aja wawancara yuk, nanti pasti bakal diajak wawancara. Ini loh, kayak aku juga dulu co-chair IYD ya. IYD itu organisasi kepemudaan, dan kita memang menyeleksi anak-anak muda di Indonesia yang akan berangkat untuk mewakili Indonesia di Y20. Jadi saya juga tahu perspektif penyeleksi itu kayak gimana, karena udah beberapa tahun nyoba jadi seleksi gitu ya. Iya, jadi ya kuncinya itu. Jadi kalau misalnya saya penyeleksi application dari orang, saya bakal lihat rekam jejak anak itu seperti apa sih, dan pasti bakal cross check gitu. Kalau misalnya kalian mau nih, always jaga juga presence kalian di sosmed. Sekarang kan orang-orang tuh ya sosial media tuh kan apapun dilempar, benar. Jangan sampai ada yang aneh-aneh atau yang gimana. Iya. Itu penting banget sih. Kadang-kadang mereka tuh suka iseng ya nggak sih? Siapa sih dia gitu kan. Jadi biasanya tuh sosial media tuh kadang-kadang lebih jujur menceritakan tentang kepribadian seseorang sih, ya nggak sih? Karena banyak loh, maksudnya kayak sebagai penyeleksi juga kadang saya selalu bertanya, ini anak jujur nggak sih, kayak beneran nggak sih, and sometimes it's very hard, dan maksudnya kita juga nggak bisa sebagai penyeleksi juga, kita nggak bisa quickly ngejudge orang dia kadang kita juga nggak tahu kan, jadi pakai feeling aja. Makanya yang sebaik mungkin kalian dari awal juga menjaga gitu image kalian, jangan yang aneh-aneh. Kalian takutnya juga bakal dicari gitu pas tiba-tiba kalian ada foto di Instagram lagi kayak pakai cangcut doang gitu kan nggak lucu nih gitu. Jadi iya benar. Jadi kayak semacam sosial media tuh kayak jendela untuk orang-orang untuk melihat tuh kita tuh sebenarnya pribadinya tuh kayak gimana sih gitu loh. Semakin mungkin menarik, terus kemudian ada hal yang positif yang kalian share di media sosial kalian tuh bisa menjadi who knows ya kan, bisa menjadi tiket menjadi salah satu pertimbangan gitu loh bagi penyeleksi untuk menerima beasiswa, untuk menerima kalian sebagai salah satu penerima beasiswanya gitu loh. Nah, terus Zefa, ini pertanyaan sebelum terakhir. Kemarin kan kuliah di Nottingham University ya. Kira-kira Zefa, bedanya kuliah antara di Nottingham sama di Indonesia kemarin tuh apa sih? Nah ini lucu nih. Dulu kan saya kuliah di Unpar kan. Saya juga
dulu alhamdulillah di UNPAR sebagai salah satu lulusan terbaik. Alhamdulillah. Tapi saat saya ke Inggris, saya itu jadi merasa sangat menghambulkan diri karena ternyata ya ampun, selama dulu kuliah di UNPAR segitunya belajar bangetnya segala macam sampai dapat IP yang salah satu IP yang terpilih saat itu, ternyata juga saya banyak kurangnya loh. Ternyata di luar itu kayak kualitas kita harus rajin belajar, rajin membaca itu jauh lebih tinggi, kayak standarnya itu tinggi, beda banget. Jadi pas saya kuliah di UK banyak banget harus melakukan adaptasi Hafiz. Kayak ternyata kapasitas saya untuk banyak baca terus mencerna semua isi buku-buku itu tuh masih kurang. Jadi sempat struggle sih jujur aja. Jadi waktu di Indonesia tuh kan biasanya kan kita kalau di kuliahan kan paling dia belajar dari handout dosen, kayak PowerPoint, kayak effortless gitu loh. Terus nggak selalu harus ke perpus juga bisa gitu kan. Tapi kalau di luar tuh enggak. Jadi kalau misalnya kalian nggak niat untuk baca buku di perpus, kayak punya waktu sendiri untuk belajar, ini pasti bakal keteteran sih. Dan aku sempat awalnya keteteran. Iya, itu juga aku ngalamin juga kok yang kayak semester awal gitu kan. Jadi soalnya kayak karena beda banget gitu loh sama di sini sama di sana gitu loh. Jadi aku pikir bakalan sama, ternyata beda. Beda banget. Terus kayak jadi inget ya, aku punya teman ada dari Amerika kan, namanya private. Ada teman dari Amerika. Dulu waktu di Inggris, aku emang dikenal bukan anak yang selalu mau diajak hangout sama teman-teman. Bukannya aku sombong, cuman aku harus belajar, maksudnya kayak kadang ngejar teman-teman yang lain gitu, yang lebih pintar, lebih cepat lagi nanggep materi kan, karena saking banyaknya visual gitu. Nah, pas sudah nyampe Indonesia kan mulai kelihatan kan aktivitas aku gimana, aku tuh orangnya seperti apa. Nah, teman aku tuh langsung kayak nge-DM gitu, Zeva, aku nggak tahu bahwa kamu orangnya kayak asik banget ya, aku tuh kamu tuh kayak kutu buku, kayak nggak mau gaul sama orang lain, kayak kalau diajak belum gitu mau gitu. Soalnya kan mereka tuh dulu sering kayak hangout ya kalau misalnya habis beres kuliah atau nggak weekend, kayak biasanya mereka kayak ngeduduk, aku juga biasa tuh kayak nge-pub atau hangout di kafe. Kalau aku tuh jarang ikut gitu sama mereka karena padahal sebenarnya pengen gitu. Jadi kayak mereka jadi bisa ngerti, oh ternyata memang kualitas bachelor di Indonesia itu memang butuh banyak adjustment. Pakai behel bisa susah. Kita kuliah di sana harus banyak adjustment lagi, penyesuaian lagi. Terus ini pertanyaan terakhir Zeva, kira-kira final words buat teman-teman yang aku yakin sebagian besar viewer aku di YouTube channel aku nih kebanyakan teman-teman yang suka banget untuk hunting beasiswa gitu loh. Nah, kira-kira Zeva sebagai pribadi yang udah mendapatkan program beasiswa SUSI dulu ke Amerika Serikat, terus kemudian IYD kemana sih kemarin? Zeva IYD? Oh, dulu ke Australia. Ke Australia itu membahas tentang ekonomi G20 bukan sih? Iya. Nah, terus kemudian selain itu juga dapat TIFA, terus dapat apa lagi sih Zeva? Iya, oke, ada beberapa lain-lain. Kira-kira Zeva, pesan buat teman-teman kira-kira apa? Pesan terakhir. Biar apa? Iya, maksud aku tuh kayak apa sih final words? Anything, it can be anything. Iya. Yang pertama adalah itu juga dari aku kan banyak, apalagi semenjak COVID ini, pandemi dan sering di rumah menyendiri gitu kan, sering banget memikirkan soal hidup gitu. Yang pesan buat teman-teman di luar sana adalah, yang pertama adalah kita itu sekarang ada di masa dimana mau nggak mau kompetisi pasar itu sangat ketat. Terus karena ini kita harus mencari cara bagaimana kita bisa, yaitu personal branding kita itu kayak buktikan ke orang-orang di luar sana yang nggak begitu tahu kita siapa bahwa kita itu qualified kok. Karena pasti mereka pun pusing saking banyaknya orang sekarang nyari kerja, saking banyaknya orang nyari beasiswa. We really need to build that personal branding. Kita harus tahu apa yang kita mau. Tapi berdasarkan pengalaman aku juga, jangan takut kalau kita juga belum tahu apa yang kita mau, karena kan kadang orang juga interestnya berubah karena kondisi, karena kesempatan, and it's an ongoing process. Jadi jangan terlalu dibebankan kalau misalnya teman-teman nggak gitu yakin maunya apa sih, tapi kalian harus niat
untuk terus mencari apa yang kalian mau gitu. Even for me, aku juga ups and downs-nya banyak sih Hafiz, untuk mengetahui sebenarnya aku pengen apa sih, kayak mau berguna seperti apa sih. Dan Zeva yang early 20s itu tuh beda banget sama Zeva yang sekarang. So if you feel like that, nggak apa-apa, don't worry. Yang penting terus mencari jati diri, terus mencari interest diri, dan terus berkembang, nggak apa-apa. Walaupun memang kompetisi itu makin gila di luar sana, it's okay. Dan yang kedua, build your connections, jaringan itu penting. Karena mau nggak mau, ini juga dari pengalaman aku ya, bisa kadang itu ya ada orang-orang yang mungkin mereka nggak sebagus kalian dalam beberapa sisi, tapi karena mereka lebih menonjolkan diri mereka lebih mau mencari network dan lebih dikenal juga sama orang dalam atau orang-orang di lingkungan yang mereka pengen tuju, itu malah lebih cepat dapatnya. Jadi memang banyak sekali dalam hidup faktor-faktor X. Jadi siapin mental aja gitu untuk hal-hal seperti ini. Terus yang ketiga, kesempatan itu banyak. Kalau misalnya kalian gagal dapat LPDP misalnya, ya udah cari tempat-tempat lain yang juga menyediakan, jadi sama pakai dulu traveling, nggak pakai tuh all-state, tergantung kalian mau kemana. Jadi there's always opportunities everywhere. Yang penting kita usaha dulu gitu. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya ke orang-orang apakah itu orang-orang yang kalian kenal atau enggak. Maksudnya ada aja sih orang-orang yang ditanyain kayak langsung kayak nggak mau share. Iya benar. Ya udah gitu, kalau misalnya ada yang kayak gitu ya udah cari orang yang mau diajak sharing bareng, terus diajak kayak diskusi bareng, nyari tips-tips bareng. Banyak kok orang-orang yang mau share. Dan jangan mengkucilkan diri sendiri karena nggak pede untuk bertanya, karena itu penting banget untuk nanya orang-orang yang udah mengalami pengalaman-pengalaman yang belum teman-teman alami. Iya, dan itu bisa juga kayak semacam trial buat teman-teman sebelum pada akhirnya benar-benar bisa kuliah dengan beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya kan. Ya nggak sih ya seperti itu. Kalau misalnya memang ingin kuliah di luar negeri, ya pastinya harus memperbagus kemampuan bahasa Inggris kan, secara lisan apalagi tertulis. Cuman berdasarkan pengalaman saya juga, itu nggak be all and all sih. Jadi kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya masih agak-agak belum terlalu lancar, masih ada belang bentong itu, sebenarnya bukan berarti kalian pasti gagal kok, karena ada orang-orang juga yang benar-benar value kemampuan pengetahuan seseorang. Kalau misalnya kalian soalnya misalnya soal fisika atau soal manajemen, dan kalian punya strong points di keilmuan lainnya, selama kalian bisa menonjolkan itu, penyeleksi nggak bakalan terlalu khawatir, bisa kayak nggak bakalan terlalu merendahin lah. Kalau misalnya kita kemampuan berbahasanya masih limited gitu, karena kadang orang itu terkagum-kagum oleh semangat seseorang gitu, semangat untuk berkembang, semangat untuk belajar. Jadi jangan merendahkan diri kalau misalnya kalian merasa bahwa bahasa Inggrisnya nggak sebagus si A, si B, no, it's okay. Gitu. Apalagi pada akhirnya bahasa Inggris itu hanyalah kayak semacam bahan untuk berkomunikasi ya kan. Yang paling penting sebenarnya apa sih yang dikomunikasiin gitu loh ya nggak sih? Kayak karena gitu. Aku pernah nanya ke dosen di Inggris juga kan, salah satu dosen, aku tuh nanya, pasti kan karena aku bilang ke si bapak ini, Pak, saya kan yang bukan native speaker, mungkin ada beberapa bagian di tulisan saya selama membuat essay, selama membuat disertasi yang kurang bagus, grammarnya nggak pasti gimana ya. Terus dia bilang, oh no, it's okay Zeva, yang penting saya bisa mengerti ide-ide yang kamu tulis, apa argumentasi kamu, it's okay gitu. Tapi of course kita juga harus terus mengasah bahasa Inggris ya, bukan berarti kayak karena itu kita jadi kayak nggak mau belajar bahasa Inggris juga, atau bahasa Prancis atau dimanapun kalian bakal kuliah nanti. Intinya adalah bahwa kalau hanya masalah kendala dalam masalah bahasa Inggris misalnya atau bahasa asing lainnya, jangan pernah kendor. Yang penting kualitas kalian tuh, internal kualitas kalian tuh udah cukup bagus. Nanti as the time goes by, kalian tuh bisa memperbaiki bahasa Inggrisnya gitu ya nggak sih? Iya, oke. Aku pikir itu aja Zeva untuk sesi kali ini ya kan. Kita ada audiens. Ada audiens. Iya. Oke, terima kasih Zeva udah ngasih sudut pandang pada kesempatan sore hari ini ya kan.
Terus kemudian juga aku pengen mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton vlog aku kali ini. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga halal pastinya. Akhirnya dari kami berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.